Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali, tadi kita sudah sempat berdiskusi pada saat jeda ya Pak Eka ya. Tadi saya ingin bertanya begini, sebenarnya masalahnya kan kompleks sekali Pak kalau kita berbicara mengenai orang harus merubah perilaku. Mungkin mereka ingin merubah perilaku, buang sampah sembarangan, tapi kemudian tempat sampahnya tidak ada di tempat. Jadi mereka terpaksa harus membuang atau membuang di belakang rumahnya yang notabene adalah kali misalnya. Bahkan kemarin contoh kasus saja ada petugas gitu di komuter lain menegur orang merokok, dia malah dipukulin Pak. Ini kan padahal ironis begitu loh. Kadang-kadang mendapatkan perlawanan dari lingkungan sekitar sendiri. Nah ini kan udah bukan tugas Kementerian Lingkungan Hidup ataupun Kementerian Kehutanan, ini harusnya semua pihak gitu loh Pak. Nah sampai sejauh ini menurut Anda, apakah memang masalahnya itu sedemikian susah? Karena kan ini banyak yang berperan sebetulnya. Iya, artinya yang pertama kalau hal-hal itu ada regulasinya adalah penegakan hukum. Kalau memang orang tidak boleh merokok dalam bis, tidak boleh merokok, siapapun dia. Kemudian yang kedua ada budaya malu, membangun budaya malu. Jadi kalau orang merokok itu di tempat yang bukan tempatnya dia malu. Kita belum ada. Lalu lintas dilawan arusnya aja kita nggak malu. Kenapa? Karena mungkin pembiaran atau mungkin tidak diketahui. Oleh karena itu barangkali tidak cukup petugas saja yang berperan, tapi kita semua menjadi pelaku untuk berperan ke arah itu. Oleh karena itu jadi kuncinya barangkali bagaimana kita punya mindset lingkungan adalah rumah kita. Setiap sudut kita tahu, setiap jengkal tanah di sini kita tahu apa yang harus kita kerjakan bersama keluarga kita. Itu yang belum. Semakin kota itu besar, individualisnya semakin tinggi. Oleh karena itu komunitas-komunitas yang ada itu sangat perlu didorong terus. Jadi misalnya orang ini malu merokok di tempat yang bukan tempat merokok, itu bikin komunitas seperti itu. Jadi kalau ada orang merokok di situ disorakin rame-rame dia. Di kita tidak. Nah, tadi itu kasusnya ditegur marah. Nah, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah? Satu, evaluasi regulasi yang ada. Kemudian kalau memang itu sudah benar, tegakkan sesuai peraturan. Baik. Tidak cukup sendiri. Rame-rame semua. Baik. Mbak Nita, setuju nggak Anda kan selama ini selalu berkampanye begitu, tapi kalau kita berbicara mengenai budaya seseorang, itu kan berkaitan dengan cara orang tuanya mengajar mungkin, ataupun bagaimana budaya ia terima. Kalau dia tidak pernah mendapatkan budaya seperti itu untuk menjaga lingkungan, bukankah ini sulit? Bukankah tugasnya Mbak Nita ini susah gitu loh, menyuruh orang untuk menjaga lingkungan, padahal orang itu dari kecil tidak pernah diajari untuk menjaga lingkungan, bagaimana Mbak Nita? Ya, betul sekali, tapi ini mungkin saya bisa sharing juga sedikit dengan pengalaman yang udah pernah saya rasain sendiri, karena itu dia, saya kan sering ikutan dengan komunitas ini bukan cuma untuk hanya menyebarkan begitu saja ya, saya pun memang ikut serta dalam seperti ada kegiatan mengajarnya juga. Dan jangan salah loh Mas, jadi ternyata anak-anak kecil yang saya ajarkan ini memang setidaknya mereka setelah pulang itu saya lihat sih, karena orang tuanya setelah itu ada yang sampai nyamperin ke saya dan bahkan ada yang ngomong, emang Mbak Nita ngajarin apa sih nih ke anak-anakku, sampai anak ada kadang-kadang ngomong gini, Mama jangan buang sampah sembarangan loh, soalnya tadi kata Kanita itu bisa nyebabin banjir, bla 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 bla. Ternyata memang mungkin di rumah mereka itu mereka tidak diajarkan edukasi tentang lingkungan, tapi ternyata si anak-anaknya ini yang bisa memberikan edukasi pada orang tuanya gitu. Jadi dibalik gitu. Memang mungkin bukan dari orang tuanya. Itu ya. Iya, itu dia. Makanya itu. Jadi bukan orang tuanya yang mengajarkan, tapi malah anak-anaknya secara tidak langsung mengajarkan ke orang tuanya lewat apa yang udah kita sampaikan ketika kita mengajar waktu itu gitu. Lucu ya, akhirnya jadi anaknya yang mengingatkan. Mungkin edukasi untuk para orang tua juga penting ya. Ini kita ada telepon dari Dedi di Bandung. Halo Mas Dedi. Halo, selamat siang. ya selamat siang. Ya silakan Mas Dedi, silakan langsung saja komentar Anda atau pertanyaan kepada narasumber kami di studio. Saya sebenarnya sih cuma mau komentar aja. Ini kan dalam rangka Hari Alam ini ya. Kalau dari saya sebagai warga sebenarnya simpel aja ya. Cuman ada dua hal sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Kalau saya sih melihatnya lebih ke pemerintah. Yang pertama adalah regulasi, yang kedua adalah konsistensi. Nah itu selama ini itu belum bisa tersosialisasi dengan baik gitu ke warga sendiri gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi menelpon langsung dari Bandung ya. Saya ke Pak Dedi, tadi dicermati nih Pak Eka ya. Ternyata pemerintah nih harus konsisten dan juga bagaimana ini membuat peraturan-peraturan yang penting. Regulasi dan konsistensi pertanyaan Pak Dedi tadi itu. Ya, di awal diskusi kita sudah saya singgung itu. Regulasinya sudah ada.
implementasinya jalan. Bagaimana konsistensi menegakkan regulasi. Ini terima kasih Pak Dedi, tentu menjadi masukan yang sangat penting dan berharga buat kita. Artinya apa? Konsistensi ini tidak melihat siapa, tapi yang penting konsistensi adalah bagaimana dalam menyelamatkan lingkungan. Ada lagi yang kedua, selain regulasi dan konsistensi ada lagi edukasi. Ada program di Kementerian Kehutanan namanya KMDM, kecil menanam dewasa memanen. Itu sasarannya anak-anak SD. Kenapa mereka yang jadi sasaran? Mereka itu anak-anak yang ibaratnya kertas-kertas putih, belum ada tulisannya. Mari kita tulis dengan hal-hal yang baik. Bahwa menanam pohon itu bagus untuk masa depan. Menanam pohon itu ada manfaatnya. Sebagian teman di daerah masuk dalam kurikulum sekolah. Jadi satu hari nanti dia begitu tamat sekolah, pohonnya besar, menghasilkan, dia pasti tertanam di dalam hatinya. Ternyata menanam pohon itu tidak mudah. Oleh karena itu saya akan sayang kalau memotong sembarangan. Nah, kalau ada orang motong, berani motong, tegakkan aturan, nggak boleh itu. Ada Pak yang Nenek Asyani menebang pohon, ternyata dihukum juga. Itu padahal pohonnya sendiri begitu ya. Itu juga permasalahan lain, tapi masalah itu urusan pengadilan. Oke, baik. Dari Pak Eka saya penasaran nih Mbak Nita. Mbak Nita kan dari tadi mewakili sebagai mantan Miss Earth 2013. Saya sekarang mau menanyakan kepada Mbak Nita sebagai mewakili masyarakat yang peduli akan lingkungan. Terkait dengan pertanyaannya Pak Dedi di Bandung tadi, menurut Anda konsistensi dan juga regulasi pemerintah seperti apa sih? Mewakili masyarakat yang peduli lingkungan ya, apa memang mereka bagaimana begitu? Memang mungkin konsistensi, terkadang regulasinya sudah benar, tapi ya itu untuk membuat jadi tetap konsisten dengan apa yang sudah ada itu memang agak sulit ya Pak ya. Itu dia, jadi memang maksudnya program pemerintah agak maju mundur gitu. Hidup hilang apa bagaimana? Itu dia, kadang kembali lagi ke penegakan hukumnya juga. Terkadang kita dari mungkin dari segi masyarakat ya, mungkin melihat pemerintah terkadang dilihat dari hukumnya aja kembali lagi mungkin harus dipertegas dari pemerintahnya ya. Kayaknya Mbak Nita nggak enak nih takut nih Pak saya kalau ngomong salah. Contoh begini. Kalau orang ada peraturan, kalau Anda nebang pohon satu, Anda punya kewajiban nanam 10 pohon. Tegakkan itu. Dan peraturan itu tidak semua pemerintah yang membuat. Tapi bagaimana kesepakatan masyarakat itu yang lebih efektif. Kalau di Bali namanya awik-awik. Lebih efektif begitu ya kalau karena mereka punya komitmen sendiri. Jadi kalau Anda menikah, harus tanam pohon 100. Lahir anak satu, tanam pohon 10. Anak kedua bikin sumur resapan, dan seterusnya. Baik. Nah, itu kesepakatan mereka. Baik, itu patut dicontoh ya Pak sanksi ya. Sosial, Ada sanksi sosial. Baik, kita kembali terhubung dengan salah satu penelpon. Lewat telepon di sana ada Dula dari Jakarta. Selamat siang. Siang. Ya, saya hanya mau memberikan pendapat. Halo. Baik, Pak Dula, mohon maaf suaranya terlalu kecil Pak, mungkin bisa dinaikkan sedikit. Oh iya, saya hanya mau memberikan pendapat ya. Halo? Halo? Ya, halo Pak Dula, kami belum bisa mendengar suara Anda, bisa dinaikkan lagi suaranya Pak? Iya, saya hanya mau memberikan pendapat ya. Halo? Ya, silakan Pak. Iya, saya hanya mau memberikan pendapat ya. Ya, pendapatnya adalah apa Pak? Iya memang penjagaan kerusakan terhadap hutan memang tanggung jawab kita semua ya. Tapi akan sangat sulit dicegah kalau kerusakan hutan didalangi oleh oknum-oknum di aparat pemerintahan yang korup. Ya, hanya itu aja. Oke, baik Pak Dula, terima kasih. Pak Dula mungkin mengkritisi jangan-jangan di pemerintah daerah ini ada oknum yang bermain. Pengusaha datang menebang pohon kelapa sawit gitu diizinin gitu ya, padahal itu melanggar lingkungan. Itu mungkin sudah umum. Bagaimana Pak Eka itu kemudian untuk melawan oknum-oknum itu Pak? Ya, komitmen Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sudah jelas. Jadi artinya penertiban ke dalam. Kalau memang dijumpai dan dirasa ada yang terlibat, tentu tidak segan-segan diterapkan sanksi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Satu. Kedua, kalau itu berkaitan dengan instansi di luar, penegakannya kita kerjasama dengan bermacam-macam instansi, dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dengan TNI, dan dengan lembaga-lembaga sosial masyarakat. Apa maknanya? Menangani itu tidak cukup satu instansi,
tapi beragam perwakilan terus ada di situ. Oke. Sehingga hal yang sangat kompleks itu bisa kita tangani. Terkait seperti Pak kehutanan kemarin Iya. yang Riau sempat ramai kan, Iya. tapi tidak terkeluarkan begitu. Apakah itu dibakar oleh suatu perusahaan atau Iya. bagaimana? Kan itu juga banyak masyarakat menganggap ini jangan-jangan ditutupi ada oknum. Itu gimana Pak? Tidak. Itu hanya salah satu contoh lah dari iya. sekian banyak begitu. Kasus kebakaran di Riau itu sudah banyak yang ditangkap, sudah banyak yang diproses di pengadilan. Oknum bukan Pak? Sebagian ditangkap bukan oknum. Oke. Tapi kalau ada oknum terlibat, tolong laporkan. Ya. Di Kementerian Kehutanan ada namanya Sekretariat Penanganan Pengaduan. Kita buka 24 jam. Nanti bisa disampaikan nomornya berapa saja. Kalau ada siapapun terlibat, laporkan. Oke. Kita akan tindak. Tapi saya garis bawahi, kasus di Riau ini biasanya yang diekspos keluar itu bukan yang ditangkap, Oke. tapi yang terbakar di mana-mana. Karena kan ramai ya sampai ke negara Iya. Singapura asapnya. Iya. Jadi negara kita namanya cukup terdengar lah dengan Betul. asapnya tapi. Betul. Baik. Tapi Begitu. penanggulangan, pencegahan dan pemadaman itu sekarang dilaksanakan terus Ya, menerus. itu yang penting ya Pak. Iya. Pokoknya ada Ada langkah-langkah. Ya, baik. Kita akan kemudian bahas ini lagi lanjut di segmen selanjutnya.